Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bukan rahasia lagi bahwa hidrasi merupakan komponen penting untuk memaksimalkan kemampuan diri kita dalam latihan dan balapan. Namun, hidrasi lebih dari sekadar mengisi tubuh dengan air dan minuman olahraga saat kita berkeringat. Walaupun ini juga salah satu cara rehidrasi setelah olahraga selesai. Tetapi hidrasi juga meliputi pemulihan yang cepat dan mencegah efek dehidrasi yang terus-menerus dan berlipat ganda. Sederhananya, jika kita tidak melakukan rehidrasi, kita tidak pulih. Jika kita tidak pulih, kita tidak berlatih dengan baik. Mengapa rehidrasi setelah latihan itu penting? Olahraga yang berkepanjangan hampir selalu berakhir dengan dehidrasi yang tidak teratasi. Dan orang jarang minum cukup banyak untuk mengganti 100% keringat yang hilang. Rehidrasi pasca olahraga tentunya sangat penting, karena periode pasca olahraga adalah saat tubuh kita siap untuk menyeimbangkan kembali kadar cairan dan elektrolit. Seluruh keringat yang hilang, baik cairan maupun natrium, perlu diganti pada suatu saat jika pemulihan kita dianggap lengkap. Jika tidak, kita mungkin akan mengalami masalah saat mencoba kembali berolahraga. Namun, meskipun rehidrasi sangat penting, kita seringkali mengabaikan pentingnya hal ini. Dan seringkali menghadapi waktu terbatas untuk menghidrasi di antara sesi aktivitas fisik. Namun meskipun hidup penuh dengan tantangan sehari-hari, tetap terhidrasi seharusnya menjadi gaya hidup kita yang berkelanjutan. Meskipun beberapa kesalahan umum tampak intuitif, sebagian besar kesalahan berikut ini sering mengejutkan kita. Hindari kesalahan rehidrasi ini dan kita akan berada di jalur yang benar untuk mengisi kembali simpanan hidrasi kita dengan cara yang benar. 1. Abai menambahkan makanan kaya air. Kita sering lupa bahwa upaya rehidrasi melibatkan lebih dari sekadar air. Makanan yang kita pilih untuk dikonsumsi, seperti buah dan sayuran yang mengandung banyak air, juga mendukung upaya rehidrasi kita. Selada yang renyah mengandung sekitar 95% air menurut beratnya. Sedangkan tomat kaya akan air dengan kandungan air hingga 95%. Tomat juga kaya akan vitamin, mineral, dan senyawa tanaman seperti likopen. Semangka yang mengandung 92% air menurut beratnya merupakan cara yang menyegarkan untuk mengkonsumsi lebih banyak cairan setelah sesi berkeringat. Melon, mentimun, jeruk, nanas, belimbing, dan sawi juga merupakan sayuran dan buah-buahan dengan kandungan air yang tinggi. Makanan kaya air ini juga mengandung nutrisi dan antioksidan untuk mendukung tubuh kita saat mencoba pulih dari latihan berat. Jadi, usahakan untuk memasukkan makanan ini ke dalam rutinitas pasca latihan kita, agar lebih mudah mendapatkan cairan yang kita butuhkan. 2. Mengkonsumsi minuman karbonasi. Minuman berkarbonasi seperti soda, walaupun tampaknya lebih menyegarkan, tetapi tidak disarankan untuk rehidrasi, karena dapat memperburuk dehidrasi dan meningkatkan risiko cedera ginjal. Minuman berkarbonasi adalah minuman yang mengandung gas karbon dioksida di bawah tekanan, sehingga menghasilkan gelembung. Minuman berkarbonasi dapat berupa air soda, soda club, air seltzer, dan air bersoda. Minuman berkarbonasi
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Sparkling water alami berasal dari mata air yang sudah berkarbonasi dan mengandung mineral seperti sodium, magnesium, dan kalsium. Minuman berkarbonasi yang mengandung gula, pewarna, atau sirup disebut minuman soda dan minuman ringan. Minuman ringan biasanya mengandung gula dan kalori yang tinggi. 3. Minum dengan tegukan kecil tapi lama. Sebuah tinjauan penelitian tentang pengosongan lambung yang dipublikasikan dalam Nutrition Reviews menetapkan bahwa ketika kita mengkonsumsi lebih banyak cairan pada satu waktu, cairan itu akan bergerak lebih cepat melalui lambung. Jumlah cairan yang lebih banyak akan keluar dari lambung setelah minum 600 ml cairan dibandingkan dengan 400 ml atau 200 ml. Tekanan yang meningkat di lambung akibat lebih banyak cairan yang masuk mendorong laju pencernaan yang lebih tinggi. Jika usus kita mampu, akan lebih baik jika kita minum beberapa teguk lebih banyak daripada minum sedikit-sedikit dalam jangka waktu yang lebih lama saat rehidrasi. Namun, prinsip ini memiliki batasan. Penelitian tadi menemukan tidak ada perbedaan dalam volume yang dikosongkan dari lambung saat minum 600 ml dibandingkan dengan 800 ml dan ada kecenderungan lebih sedikit volume yang dikeluarkan dari lambung setelah minum 1000 ml. Peneliti menduga bahwa hal ini menunjukkan mungkin ada batas atas volume lambung yang jika dilampaui, laju pengosongan lambung dapat mencapai titik jenuh atau bahkan menjadi lebih sulit. 4. Tidak cukup minum setelah berolahraga. Yang satu ini jelas, tetapi seringkali kita hanya fokus pada kebutuhan cairan selama latihan atau beberapa menit setelah latihan dan kemudian bersikap masa bodoh terhadap apa yang mereka minum setelahnya. Hal ini biasanya mengakibatkan mereka minum dalam jumlah yang tidak memadai untuk benar-benar terhidrasi. Kita mungkin perlu minum lebih banyak dari yang kita kira. Untuk mengembalikan tingkat hidrasi secara memadai setelah sesi latihan yang menyebabkan dehidrasi, ada cukup banyak konsensus ilmiah tentang seberapa banyak yang harus diminum setelah latihan. Usahakan untuk meminum 125 hingga 150% dari volume cairan yang hilang selama latihan, yang akan membantu mengimbangi kehilangan urin selama masa pemulihan. Bagaimanapun juga, ketika kita minum lebih banyak, kita akan lebih banyak buang air kecil. Untuk mendapatkan pengukuran paling akurat mengenai kebutuhan volume cairan pasca latihan, penting untuk mengetahui berapa banyak cairan yang kita keluarkan selama latihan. Cara yang baik untuk mengetahui berapa banyak yang perlu kita minum setelah sesi latihan adalah dengan tes keringat sederhana. Cara menghitung kebutuhan cairan setelah latihan. Timbang berat badan kita sebelum dan sesudah latihan. Perbedaan berat sebagian besar adalah jumlah air yang hilang. Kalikan cairan yang hilang dengan 1,25 dan 1,5 untuk mendapatkan kisaran konsumsi air yang harus kita minum. Misalnya, jika kita kehilangan berat sekitar 1 kg selama latihan, maka kita harus minum 1,25 hingga 1,5 liter air. 5. Gagal menggabungkan karbohidrat dan natrium. Bisa jadi sekarang sudah menjadi kebiasaan kita untuk minum minuman elektrolit selama latihan keras. Tetapi tidak hanya minuman elektrolit saja. Minuman yang mengandung karbohidrat dan natrium juga harus menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca latihan kita. Rehidrasi merupakan fungsi dari pengosongan lambung, penyerapan cairan usus, dan yang tidak boleh diabaikan adalah retensi cairan untuk mengembalikan cairan tubuh. Minuman olahraga yang diformulasikan dapat membuat semua ini bekerja lebih baik untuk kita.
Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients, atlet pria yang melakukan latihan interval selama 90 menit akan mengalami dehidrasi akibat latihan sebesar 2,6% dari berat badan. Ditemukan bahwa rehidrasi lebih baik dicapai ketika peserta mengonsumsi 100% kebutuhan cairan mereka dari minuman yang mengandung karbohidrat dan natrium dibandingkan dengan hanya air saja. Natrium membantu menjaga osmolaritas darah yang menekan pengeluaran cairan oleh ginjal dan dengan demikian meningkatkan retensi cairan dalam tubuh. Dengan kata lain, bila hanya sedikit garam yang terdapat dalam air, berarti kita lebih jarang buang air kecil. Kandungan karbohidrat juga dapat meningkatkan retensi cairan selama upaya rehidrasi dengan memperpanjang pengosongan lambung dan penyerapan usus. Yang tidak boleh diabaikan adalah karbohidrat sederhana dalam minuman olahraga juga dapat membantu kita lebih cepat mengisi kembali simpanan glikogen yang habis. Sementara natrium membantu mengganti sebagian apa yang hilang melalui keringat. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.